Oke, halo, selamat pagi dan semangat pagi. Kembali lagi dengan kami, kelompok satu ergonomi dari 3PA10. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifian Azka. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok satu akan meresume jurnal, teman-teman. Jadi, jurnal apa yang kita resume yaitu adalah analisis kebisingan terhadap karyawan di lingkungan kerja pada beberapa jenis perusahaan. Jadi saya mempresentasikan ini ditemani oleh beberapa teman saya, yaitu ada Abdul Basit Asurul, Farul Harifin, Fajar Sidik Manulang, M. Farul Tahir, serta Wayan Agus Budianto. Nah, jadi untuk lebih tahu gitu kan, kita kan meresume jurnal, teman-teman. Nah, alangkah baiknya kita kenal dulu dong jurnalnya itu jurnal seperti apa. Nah, jadi judul dari jurnal ini merupakan analisis kebisingan terhadap karyawan di lingkungan kerja pada beberapa jenis perusahaan. Nah, jurnal ini merupakan sebuah jurnal teknologi yang mana di sini dia diterbitkan pada tahun 2015, yang mana ini merupakan volume ke-7, yang mana jurnal ini ditulis oleh Dino Rimanto dan Bambang Cahyadi. Seperti itu, teman-teman. Nah, dan jurnal ini memiliki tujuan penelitian karena memang setiap penelitian pasti bertujuan kan ya. Makanya jurnal ini memiliki tujuan yaitu melakukan suatu pengendalian potensi bahaya kebisingan di tempat kerja agar tenaga kerja dapat bekerja dengan sehat dan selamat. Jadi memang pada dasarnya ini berkaitan dengan bahaya kebisingan yang mana ini akan mempengaruhi pekerja, tenaga kerja baik dari segi potensi, kesehatan dan lain. Seperti itu, teman-teman. Untuk selebihnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Saya serahkan kepada teman saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Basit Asrul. Kali ini saya akan menjelaskan tentang subjek penelitian. Subjek penelitian kita kali ini adalah 3 jenis industri yang berbeda, yaitu industri daur ulang biji plastik, industri konveksi di kota Jakarta, industri permesinan. Dalam penelitian ini didapat 400 responden dengan 325 pria dan 75 wanita. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Farul Arifin. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner digunakan untuk menganalisis hubungan penggunaan alat pelindung dari kebisingan dan paparan kebisingan di lingkungan kerja. Penelitian ini mengintegrasikan penggunaan sound level meter Brule dan Kaiser model 2260 dan dosimeter kebisingan Brule dan Kaiser model 4436. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wayan Agus Budianto. Jadi kali ini saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan yang didapat dari jurnal yang berjudul Analisis Kebisingan Terhadap Karyawan di Lingkungan Kerja pada Beberapa Jenis Perusahaan. Jadi hasil dan pembahasan dari jumlah responden berdasarkan jenis kelamin. Di sini terdapat 15% wanita dan 85% laki-laki. Sedangkan terdapat karakteristik responden berdasarkan usia. Di sini ada 28% yaitu di atas 45 tahun, 8% yaitu kurang dari 20 tahun, 32% yaitu 21 hingga 35 tahun, dan 32% 35 sampai 45 tahun. Nah, terus di sini ada karakteristik responden berdasarkan masa kerja. Sebanyak 35% yaitu 11 sampai 15 tahun masa kerjanya. Yang kedua yaitu 25% 5 sampai 10 tahun, 21% yaitu lebih dari 15 tahun, dan 19% kurang dari 5 tahun. Lalu ada karakteristik responden berdasarkan latar belakang pendidikan. Di sini ada 4% dari diploma dan sarjana, 7% dari SD, 33% dari SMP, dan
selebihnya yaitu 56% dari SMA. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang analisis square. Jadi analisis square ini memberikan gambaran bahwa terdapat tingkat perbedaan yang signifikan pada alat pelindung diri antara beberapa kategori seperti gender. Ini ada alpha sama dengan 0,005, usia K2 sama dengan 67,65, DF sama dengan 6, alpha sama dengan 0,005. Terus masa kerja itu atau K2 sama dengan 67,65, DF sama dengan 6, DF-nya sama dengan 6, dan alpanya sama dengan 0,005. Dan latar belakang pendidikan itu K2 sama dengan 67,65, DF-nya sama dengan 6, dan alpha sama dengan 0,005. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Sidik Manulang. Saya akan memberikan kesimpulan presentasi ini, yaitu para stakeholder mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mereduksi potensi resiko yang dapat muncul dalam paparan tingkat kebisingan pada lingkungan pekerjaan, serta senantiasa memperhatikan faktor-faktor kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 karyawan. Lalu kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya adalah subjek memadai. Yang kedua, penjelasan latar belakang yang relevan. Lalu yang terakhir ada kajian literatur yang lengkap. Namun di sini ada kekurangannya, yaitu tidak terdapat pengarahan untuk penelitian selanjutnya. Dan yang kedua, metode penelitian tidak dipaparkan secara rinci. Terima kasih.